Memasuki hari ke-6 pencarian KMP Tunu Pratama Jaya, TNI Angkatan Laut beserta unsur lain melaksanakan operasi SAR. Operasi SAR dilaksanakan dalam rangka operasi atau misi kemanusiaan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Panglima Komando Armada 2, yaitu dengan Laksamana Muda TNI, Igung Putu Alijaya. Selamat siang Panglima, apa kabar? Selamat siang Mas Jonan, ya kabar baik. Ya. Panglima, ini begitu luar biasa, TNI Angkatan Laut terus serta dalam misi kemanusiaan, tiada hari tanpa lelah dalam rangka mencari KMP ini. Mungkin secara garis besar, Panglima bisa menjelaskan terkait dengan operasi SAR ini? Terima kasih. Perlu saya sampaikan, TNI Angkatan Laut sejak tanggal 2 Juli 2025 lalu, pukul 23 tengah malam, menerima informasi adanya kedaruratan di Selat Bali ini. Kemudian kami dengan jajaran melaksanakan respon cepat untuk memberikan bantuan terhadap kejadian kedaruratan ini, yaitu KMP Tunu Pratama Jaya. Ya, mengarahkan unsur kami yaitu dari Kal Sebulungan, dari Lanal Banyuwangi, kemudian disusul dengan Patkamla yang ada di sini. Selanjutnya, kurang dari 24 jam, kami juga mengirimkan unsur-unsur, mendeploy unsur-unsur gelar kami yang ada di wilayah terdekat di daerah operasi ini, yaitu KRI Teluk Ende dan juga KRI Tongkol. Kurang dari 24 jam mereka langsung bergabung dengan unsur-unsur Basarnas, di bawah kendali Basarnas. Kita juga melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap korban-korban yang ada hingga pagi hari. Ya. Panglima, untuk kapal yang kita sekarang naik ini kan ini kapal terbaru ya. Kalau tidak salah kapal yang memang dispesialiskan untuk anti ranjau. Mungkin Panglima boleh menjelaskan sembari kita bisa masuk ke dalam? Ya, terima kasih Mas. Ini KRI Pulau Vanildo yang sejak tanggal 7 Juli 2023 bergabung dengan TNI Angkatan Laut. Ini salah satu kapal yang memiliki kemampuan main counter miser atau kapal penyampu ranjau. Ya. Untuk misi pencarian SAR seperti ini, apalagi kalau kita lihat kan cukup dalam ya. Seperti apa rangkaian atau mungkin misi pencariannya? Ya. Saya sendiri selaku Panglima dibantu oleh Komandan Gugus Tempur Laut dan juga Komandan Gugus Keamanan Laut, kami membagi tugas. Komandan Gugus Tempur mengendalikan unsur-unsur yang memiliki kemampuan pendeteksian bawah air untuk melaksanakan pencarian di bawah air, baik korban maupun lokasi tepatnya posisi terakhir KMP Tunu Pratama Jaya. Kemudian Komandan Gugus Keamanan Laut menyisir dari sisi sekitar, dari perairan sekitar hingga ke pantai. Mereka menggunakan unsur-unsur patroli untuk mencari korban-korban. Namun tidak menutup kemungkinan juga unsur kami yang memiliki kemampuan deteksi bawah air yang melaksanakan tugas deteksi juga apabila menemukan korban di permukaan juga melakukan evakuasi. Oke Panglima, mungkin kita boleh sembari masuk ke haluan. Saat ini saya sudah berada di Anjungan, khususnya di KRI Pulau Vanildo bersama dengan Panglima Komando Armada 2. Panglima, mungkin boleh jelaskan, kita sekarang sudah berada di Anjungan, ini di depan kita sudah banyak layar, dan ini kalau kita lihat ini cukup spesifik ya, layarnya menunjukkan seperti ada datum dan juga beberapa hal lain. Mungkin Panglima boleh sedikit menjelaskan terkait dengan bagaimana pencariannya ataupun lokasi kita sekarang. Ya, baik, terima kasih Mas. Saat ini kita berada di Anjungan KRI Pulau Vanildo, yang mana Anjungan ini semua instrumen-instrumen ini memiliki fungsi yang spesifik terhadap operasi dari kapal ini, pengoperasian kapal ini secara keseluruhan. Di sini juga dapat kita lihat dari sisi kiri ini adalah engine control, ya, ini modulnya. Kemudian di sebelah kanan ini ada radar yang memiliki kemampuan deteksi juga ini. Kemudian kita combine di sini, kita gambarkan pola pencarian kita. Dapat saya tunjuk di sini ya. Di sini begitu kita dapat informasi, kemudian lintang bujur datum itu terakhir, kita gambarkan di posisi di peta ini. Kemudian dari sini kita susun pola pencarian itu, pola pencarian yang dilaksanakan oleh KRI Pulau Vanildo. Ya. Ini kelihatan gambarnya ya, gerakan ini ke utara, kemudian ke timur, ke selatan, demikian pola pencariannya. Oke Panglima, mungkin kita boleh. Saya sudah bergeser ke ruang CIC yang ada di KRI ini, dan saya tidak sendiri tapi juga didampingi oleh Panglima Komando Armada 2. Panglima, ini sekarang kita sudah berada di ruang CIC, kalau kita lihat ini sudah ada 6 konsol ya, dan juga ada mungkin layar. Mungkin boleh jelaskan secara sederhana apa
fungsi dari ruang kendali ini khususnya di misi SAR seperti sekarang? Terima kasih Mas. Ini adalah CIC atau Combat Information Center. Kalau kita sebut pusat informasi tempur. Nah, disinilah otaknya bagaimana kita bisa bertempur ya, sesuai dengan fungsi asasinya. Di hadapan kita ini ada layar yang tadi terhubung dengan anjungan. Di sana juga menampilkan sama ya, pola operasi kita, rencana pencarian kita yang sudah kita gambarkan, area pencarian juga di sini sudah kita gambarkan. Kemudian trek-treknya sudah disusun di sini. Di sini ada 6 konsul yang mendukung kegiatan ini. Konsul 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, dari sebelah kanan ini konsul 3. Nah, di sini pengendalian ROV ya. Konsul ketiga ini fungsinya untuk pengendalian remotely operated vehicle. Ya, di sini operatornya. Kemudian ini konsul di sebelah kirinya konsul nomor 2 ini. Ini konsul untuk pengoperasian sonar. Ya, dari sini mengendalikan operating sonar itu, memancarkan, kemudian butuh fokus scan atau perubahan sesuai dengan kebutuhan. Di sini juga konsul yang mengendalikan EUV, ini operatornya, kemudian di belakang ini konsul EUV Autonomous Underwater Vehicle. Ya, ini yang mendeteksi berbagai kemungkinan kapal selam, ranjau, atau logam di bawah ini. Ya. Kalau di sonar itu dia hanya mendapatkan gambaran, tapi ini lebih ke kemagnetannya. Kemudian ini adalah konsul nomor 1. Ya, konsul nomor 1. Kemudian ini konsul senjata ya. Ini commanding officer konsul, ini untuk pengendalian senjata. Dari keseluruhan ini tentunya Komandan KRI yang tempatnya di sana mendapatkan gambaran secara umum bagaimana kita mengoperasikan kapal ini yang memang fungsi asasinya adalah main countermeasure. Namun dengan kemampuannya yang dimiliki, dilengkapi dengan degaussing dan juga rancang bangunnya ini memiliki kekhasan yaitu menggunakan metal logam yang anti kemagnetan, ya, sehingga mengurangi deteksi kemagnetan dan dia mampu bekerja untuk mendeteksi logam-logam lebih sempurna. Ya. Mungkin kita boleh bergeser ke tempat di mana ROV. Oh, iya. Mungkin bisa mendapatkan gambaran Jadi seperti apa ROV. Di sini ruang kendalinya, namun peralatannya itu ada di bawah. Oh, di bawah, ya. Bawah peralatannya kita bisa lihat ya Mas. Saudara, saat ini sekarang saya sudah berada di buritan kapal untuk melihat beberapa peralatan yang dipakai dalam rangka operasi SAR. Jadi untuk peralatan dipakai ini memang tidak hanya satu varian, tapi multivarian dikarenakan memang untuk pencarian ini harus ada beberapa teknik. Nah, untuk bisa menjelaskan, langsung saja kita sudah bersama dengan Panglima Komando Armada 2. Panglima, mungkin bisa dijabarkan terkait dengan misi pencarian ini. Ini kan alat yang dipakai cukup banyak ya. Mungkin Panglima bisa mulai dari mana dulu untuk bisa menerangkan terkait dengan alat yang digunakan ini. Ya. Terima kasih Mas. Ya, selamat siang. Kita sekarang berada di Geladak Buritan KRI Pulau Vanildo, yang mana di sini juga dijadikan posko pada saat kita bekerja di laut. Kami di TNI AL Armada 2 berkolaborasi dengan Pusidosal, ya. Di sini membentuk posko, di sini ada tim kerjanya yang juga ikut bekerja melaksanakan pendeteksian. Dapat saya jelaskan di sini beberapa peralatan yang cukup rumit yang ada di sini, yang saat ini tergelar. Kita mulai dari magnetometer. Nah, ini adalah magnetometer yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi kemagnetan yang berada di dasar laut ataupun berada di bawah permukaan laut. Kemudian tahapan pertama yang kita lakukan untuk mendeteksi kemagnetan tersebut, kita mendapatkan referensi data, kemudian kita kembangkan salah satunya ini ada aerial underwater vehicle yang memiliki kemampuan yang sama. Ini juga bisa digunakan. Ini yang dimiliki oleh KRI Pulau Vanildo dan ini dibawa dari Pusidosal. Kemudian setelah kita dapat data kemagnetan, kita gunakan metode berikutnya adalah mendeteksi, itu menggunakan MBES atau multi beam echo sounder. Ya. Multi beam echo sounder yaitu ini. Ini adalah multi beam echo sounder yang memiliki kemampuan untuk membuat gambaran permukaan dasar laut itu secara flat,
ya, menggunakan perbedaannya warna. Jadi dengan warna-warna itu kita bisa mengetahui oh ini ketinggian, kemudian ini cekungan dan sebagainya. Setelah kita mendapatkan data dari multi beam echo sounder ini, kita yakinkan, kita pelajari bahwa itu memiliki karakteristik yang sama dengan kontak ya atau target yang kita tuju. Kemudian tadi sudah digelar yang namanya side scan sonar. Nah, ini side scan sonar ini memiliki kemampuan picturing atau memiliki kemampuan untuk menggambarkan bagaimana dasar permukaan tadi atau target yang kita tuju dengan kemampuan 3D ya. Jadi menggambarkan semacam print nanti foto dasar laut. Sehingga nanti hasilnya ini kita harapkan bentuk kapal itu bisa tergambar. Ya, bentuk kapal itu bisa tergambar. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil ini dari side scan sonar ini, kita untuk klarifikasi atau konfirmasi bahwa gambar itu benar target untuk meyakinkan lagi, kita bisa menggunakan ROV. ROV yang tadi depan. Nah, tapi sebenarnya ini saja sudah cukup. Dari data yang didapat dari multi beam echo sounder, kita konfirmasi dengan side scan sonar ini, kita dapatkan gambarnya itu sudah cukup. Itu sudah membentuk seperti gambar kapal secara 3 dimensi. Kemudian lebih lanjut setelah ini bendanya ada di sini, ROV. ROV ini memiliki kemampuan visual. Memiliki kemampuan visual, nanti diturunkan untuk mendeteksi. Kemarin sudah diturunkan, namun targetnya beda. Ini nanti yang terakhir kita gunakan untuk memastikan apabila itu kita sudah yakin, kita ingin meyakinkan lagi menggunakan remotely operated vehicle, diturunkan secara visual, ada kameranya, nanti melihat langsung ya. Ini maksimum sampai kedalaman 300 yang kita miliki. Kita sudah masuki hari ke-6 operasi pencarian. Kalau kita lihat kan kemarin sempat terhenti karena cuaca buruk. Sebenarnya untuk kendala terbesar atau mungkin tantangan seperti apa dalam pencarian? Ya, kalau di sini kita ketahui Selat Bali ini memiliki kekhususan perairan yang unik ya, di mana ada cekungan penyempitan, kemudian ke selatan makin lebar. Ini semacam bottleneck, sehingga arus yang dari utara bergerak ke selatan semakin kencang. Dan kecepatan arus itu bisa sampai melebihi 10 knot. Ya, apabila pada puncak kecepatannya itu bisa melebihi dari 10 knot, sehingga itu menjadi tantangan. Dan jeda waktu arus slack atau arus tenang itu perkiraan hanya 2 jam. Nah, dan itu 2 jam itu arus tenang itu dia karakteristiknya berputar. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri. Di saat arusnya kuat, kita melawan arus itu sampai kecepatan paling rendah. Di saat kita searah arus kita terlempar. Kemudian di saat arus tenang itu tidak bisa stabil juga. Ini keunikannya. Namun itu tidak menyurutkan semangat kami untuk tetap bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk kita persembahkan bagi masyarakat. Kan ini sudah dibekali berbagai peralatan canggih. Mengapa kok masih menurunkan seperti Kopaska, di Selam Bair? Apakah masih butuh mungkin pengamatan visual atau seperti apa? Ya, mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Di sini adalah peralatan dan mereka tentunya memiliki kemampuan spesifik untuk bisa rescue. Ya, rescue jadi untuk mengambil, kemudian untuk rescue barang-barang atau mungkin korban ya yang nanti ada di sana. Itu mereka kita siapkan juga penyelam Kopaska yang memiliki kemampuan diver. Ya. Panglima, untuk harapan dalam operasi SAR ini? Ya, harapannya hari ini sudah ada titik terang tadi, dan tadi sudah mulai melaksanakan aktivitas scan menggunakan triple S atau side scan sonar. Harapan saya pada pengambilan data berikutnya sudah mendapatkan kepastian bahwa itu adalah target yang memang kita cari. Ya, mohon doanya, Mas. Ya, mohon doanya selalu untuk keberhasilan tugas ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Panglima. Saja diharapkan bisa cepat selesai dan juga sudah mungkin bisa untuk operasi kemanusiaannya, mungkin pengangkatan jenazah bisa juga cepat terselesaikan juga ya Panglima. Terima kasih banyak Mas. Sukses selalu. Ya.
Demikian wawancara saya dengan Pangko Armada 2, Laksamana Muda Igong Putualijaya. Tentu saja kita bisa melihat bagaimana kemampuan dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Tentu saja upaya maksimal ini harus juga diperhatikan misalkan mulai dari sisi cuaca dan juga hal sebagainya. Jona Monangan, Febri James, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.